Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Bu Intan masih mendengar suara kalian. Meskipun jauh tapi dekat di hati, wes. Harapan Ibu tetap kita tetap silaturahmi ya, jaga silaturahmi kita lewat semacam ini perkuliahan kita, dan Ibu harap kalian sehat selalu, keluarga juga, dan dalam kondisi yang selamat semuanya. Hari ini Bu Intan sengaja ingin ketemu dengan kalian dikarenakan Bu Intan ingin menebus hutang Bu Intan yang minggu kemarin seharusnya pertemuan kelima, tapi kita libur, ya. Bu Intan ganti dengan pertemuan hari ini. Harapan Ibu semoga ilmu yang hari ini Ibu sampaikan bermanfaat, nyampe dan menjadi ilmu jariah buat kita semua. Amin. Ya. Amin. Nah, Bu Intan akan share screen. PowerPoint-nya sudah Ibu share. Di sebelumnya pun juga di pertemuan kelima sama, ya. Hanya di part kedua ini Bu Intan fokus kepada siklus unsur hara secara umum. Jika kalian perhatikan di sini Bu Intan slideshow ya. Mohon ditunggu sebentar. Proses, oke. Bu Intan percepat, ini kemarin sudah semua. Nah, tugas kalian banyak yang sudah betul. Alhamdulillah nilainya juga bagus-bagus. Insya Allah nanti segera Ibu share untuk nilainya. Ya, jadi gini, siklus unsur hara ini sifatnya tidak paku atau tidak tetap, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Begitu juga atmosfer. Atmosfer itu berubah-ubah seiring waktu. Ada kalanya atmosfer itu menunjukkan kemarau, suhu yang terlalu tinggi, kemudian suhu yang terlalu rendah. Jadi dalam hal ini siklus ini tidak semata-mata paku dan tetap. Jadi lebih dinamis. Jadi bisa berubah disesuaikan dengan lingkungan. Jika kalian lihat, kita fokuskan pada, kalau kalian lihat ada atmosfer. Nah, kenapa atmosfer? Karena udara itu mengandung nitrogen. Nitrogen yang dibutuhkan tanaman dalam memperoleh proses nutrisi unsur hara ya. Makanannya bisa lewat udara. Tapi mayoritas ya didominasi oleh unsur hara itu diperoleh dari akar. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata unsur hara itu bisa dilewatkan oleh daun. Makanya kenapa di sini ada atmosfer. Jadi udara itu membawa nitrogen sehingga masuk ke dalam daun lewat daun. Nah, terjadilah yang namanya proses fotosintesa dan fiksasi untuk memperoleh karena autotrof ya bisa memasak makanannya sendiri dan juga berfiksasi. Dari sinilah tanaman dapat energi memasak makanan. Dan tanaman, tidak hanya tanaman, ternyata hewan juga mempunyai andil dalam memproduksi bahan organik atau BO. Contoh nih, hewan mengeluarkan kotoran atau bangkai hewan yang sudah mati, yang sudah lama sekali terdekomposisi menjadi bahan organik. Ya kan? Jadi, tanaman dan hewan mempunyai andil untuk produksi bahan organik. Dari bahan organik pastinya akan medianya tanah, ya kan? Bahan organik ini masuk ke dalam tanah, diproduksi, terdekomposisi di dalam tanah. Nah, jadilah proses unsur hara, pemupukan di tanah. Pemupukan itu bisa dari output, bisa dari input. Input itu di dalam tanah, bisa di-output oleh manusia. Misalnya, manusia tahu bahwa kekurangan unsur P di salah satu
kandungan tanah ya. Kita ngambil sampel, ternyata P-nya kurang di dalam tanah. Baru kita tambahkan secara manual ya. Kita ngambil P dari luar untuk dimasukkan. Tapi tanah juga bisa memproduksi secara alami P. Nah, itulah mengapa kita harus betul-betul tahu tanah itu punya unsur apa saja atau kekurangan unsur apa saja. Setelah pemupukan ada timbal balik ya, input output ya, ini panah ini ya. Beralih ke mohon maaf. Nah, reduksi ion. Baik itu ion oksidasi. Nah, ini gini maksudnya adalah adanya reduksi dan oksidasi. Kalian tahu kalau pernafasan tanaman itu ada yang anaerob dan aerob ya. Nah, begitu juga produksi ini semacam reduksi ion. Kan di dalam unsur hara itu punya ion. Ion itu tereduksi semacam memproduksi dan juga menggunakan oksigen atau oksidasi ini dalam memperoleh energi. Nah, ion menjadi ion positif ya kan, ion positif untuk tanaman. Nah, selanjutnya di dalam tanah ternyata lebih kompleks lagi, tidak sesederhana itu. Di tanah ada pelapukan bahan induk tanah. Bahan induk tanah itu kalau di ilmu tanah ya, ada topsoil, yaitu tanah yang paling atas. Tanah lapisan A, tanah lapisan B, tanah lapisan C, dan seterusnya, ya kan? Nah, pelapukan itu ada di tanah yang paling bawah. Nah, tapi humusnya ada di paling atas. Nah, humus itu ada di paling atas dan warnanya paling gelap. Dari pelapukan bahan induk tanah ini tidak hanya 1-2 hari, lebih. Kadang bisa sampai seminggu. Lebih dari seminggu, bahkan 1 bulan. Tergantung dari kondisi tanah tersebut dan juga suhu atmosfernya. Jasad hidup mikro, ya, jasad hidup mikro ini ternyata tanah punya mikroorganisme dan mikrofauna dan makrofauna. Kalau mikrofauna biasanya ada di kedalaman lebih dari 2 meter, jadi lebih bawah lagi, sangat bawah. Tapi kalau makro biasanya ada di atas. Cacing itu termasuk makro. Ya, biasanya yang mikro itu lebih cenderung kecil sekali, tidak bisa dilihat secara mata visual, jadi harus menggunakan mikroskop. Nah, setelah jasad hidup mikro ada di dalam tanah, ya, kemudian terfiksasi. Terfiksasi ini, fiksasinya apa? Fiksasinya ternyata ada sebuah proses di mana ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini kalau sudah lebih dari puluhan tahun biasanya. Nah, ada proses pembakaran ya. Ya, pembakaran kembali lagi ke atmosfer. Begitulah siklus unsur hara secara umum. Jadi hara itu pembakaran di atmosfer ini berubah jadi nitrogen lagi, kembali ke udara yang dapat difungsikan tanaman untuk unsur hara. Seperti itu terus. Nah, namun di awal Bu Intan bilang ini tidak semata-mata seperti ini terus. Jadi dalam arti ini bisa berubah. Contoh ya, dikarenakan atmosfer kita, kalian tahu kan kita pemanasan global ya, atmosfer ozon kita menipis, atmosfer kita berubah. Contohnya aja yang seharusnya kemarau ternyata udah hujan, atau sebaliknya hujannya tuh lama sekali, kemaraunya sebentar, jadi nggak bisa ditolak ukur, itu nggak bisa, jadi tidak tetap sifatnya. Namun ada beberapa faktor selain atmosfer ya, faktor ini berubah adalah tanahnya. Tanah itu sekarang sudah tidak ada yang virgin. Bu Intan membahasakannya virgin. Virgin itu kan, kalau kalian tahu ya virgin ya, virgin itu kan masih alami, masih perawan ya kan. Nah,
tanah itu sekarang sudah tidak ada yang perawan. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah tanah itu saat ini sudah mengalami degradasi besar-besaran dikarenakan misalnya nih limbah, pencemar tanah, pencemaran air, pencemaran udara itu berpengaruh pada produksi dan kesehatan tanah. Kalau tanah yang virgin itu tanah yang punya topsoil kemudian lapisan A, B, C itu semuanya lengkap. Kita enggak, tanah di Indonesia saat ini mirisnya tidak ada yang selengkap itu. Ya, semuanya misalnya nih, lapisannya cuma ada A dan O saja atau hanya B dan C saja. Tidak ada yang lengkap, tidak ada yang virgin. Lain dengan tanah yang perawan. Tanah perawan itu tanah yang nggak terjamah sama sekali. Belum ditanami apapun dan masih sehat sekali. Kalimantan pun yang dulunya rimba, yang dulunya tanamannya banyak ya, pohon-pohon banyak, masih di situ banyak sekali habitat ya, itu sudah tidak virgin lagi tanahnya. Itu yang mempengaruhi kesehatan tanah. Kalau sudah tidak virgin, otomatis ya, produksi untuk dia, contohnya nih, kehidupan jasad hidupnya mikro dan makrofauna, kemudian proses reduksi dan oksidasi organiknya itu tidak semaksimal seperti yang asli atau tanah yang masih virgin. Nah, maka dari itu siklus unsur hara ini secara umum itu bersifat dinamis, jadi bisa berubah kapanpun dikarenakan kondisi lingkungan. Gitu ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Apakah bisa dipahami? Mungkin ada yang ditanyakan? Belum ya? Kayaknya belum ada pertanyaan ya. Oke, Ibu. Belum, Bu. Lanjut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang masuk ke pertemuan yang kemarin Ibu ambil saja sedikit ya. Yang terakhir kemarin kan kita ngobrol ada gejala defisiensi, ya, defisiensi itu kekurangan, tapi ada juga gejala kelebihan unsur hara. Kalau kalian lihat kelebihan kemarin, bagaimana jika kelebihan unsur hara, ya, atau overdosis, gitu ya. Kalau kelebihan unsur hara nitrogen di sini pasti, ya, pasti dapat dipastikan merusak struktur tanah dan membunuh mikroorganisme lain. Ini kalian sudah tahu. Tapi bagaimana? Apakah hanya itu saja? Jawabannya tidak. Bahkan dari overdosis ini berubah menjadi lebih menakutkan lagi. Lebih menakutkan lagi adalah dia lebih merusak habitat yang ada itu pasti ya, lingkungan ya. Dan lingkungannya ini kalau misalnya terlalu berlebihan, itu bisa merusak pernafasan juga dari penginputnya. Jadi misalnya nih petani itu ngasih pupuk atau pestisida atau pupuk ya, jadi menyemprotkan semua bahan kimia, kalau terlalu berlebihan pasti akan berdampak pada kesehatan. Contohnya, tahu-tahu pernah nggak dengar ada berita petani yang di sawah tahu-tahu pingsan sendiri. Di tengah sawah dia pingsan sendiri. Nah, kasus tersebut seringkali dikarenakan penginputan, baik itu pemupukan itu secara berlebih pada unsur tertentu. Nah, dikhawatirkan kelebihan unsur tertentu ini merusak pernafasan dan kesehatan dan membuat lingkungan dan juga habitat di sekitarnya akan rusak.
Begitu. Khususnya tanah. Tanah itu kalau terlalu banyak makan, misalnya terlalu banyak makan N atau pupuk K, kaliumnya banyak. Nah, itu akan justru membuat bahan unsur-unsur yang lainnya menjadi terganggu. Contoh nih, Bu Intan mau makan. Mau makan ada nasi, ada ikan, ada sayur. Ya kan? Nah, ternyata Bu Intan banyakin sayurnya. Sayurnya dibanyakin atau banyak nasi deh, nasi karena kan kalau Indonesia tuh kalau nggak makan nasi belum makan namanya ya. Nasi Bu Intan banyakin sampai 2 piring, bahkan lebih. Bu Intan makan misalnya 3 piring. Nah, sayurnya segitu, cukup sedikit, kemudian ikannya sedikit, kecil. Nah, apa yang terjadi? Nah, justru Bu Intan akan setelah makan nasi itu tidak memakan sayur dan ikannya karena kekenyangan. Jadi Bu Intan akhirnya udah deh makan nasi aja, akhirnya kekenyangan, udah stop. Ikan dan sayurnya atau yang seharusnya oleh tubuh itu diperlukan ya, lengkap, jadi tidak masuk, tidak Bu Intan makan. Sama seperti tanaman, saat tanaman kelebihan unsur tertentu, contoh itu N atau P atau K yang banyak ya, terlalu banyak, ya. K-nya banyak nih, NP-nya kecil atau sedikit. Otomatis kalau K-nya udah kenyang, diserap oleh tanaman udah kekenyangan, otomatis NP-nya nggak bisa masuk, udah. Jadi tanaman itu punya batasan, dia itu makan sama seperti kita. Begitu juga tanah. Tanah itu umpama dibanyakin zat tertentu, pasti yang lainnya akan rusak, akan nggak mau untuk diserap. Jadi itu tadi tidak hanya dapat merusak struktur tanah, membunuh mikroorganisme lain, tapi juga bagi tanaman juga efeknya sangat bahaya. Bahayanya kalau makannya terlalu banyak itu sudah menimbulkan efek ya, dampak untuk metabolismenya dia. Nah, ditambah lagi yang unsur-unsur lain yang dibutuhkan tidak bisa kemakan, tidak bisa terserap oleh tanaman. Itu mengakibatkan tanaman juga cenderung mengalami kerusakan. Begitu teman-teman, hari ini Bu Intan membahas 2 hal yang sebenarnya sebelumnya pertemuan keempat kemarin sudah sempat Ibu bahas, tapi tidak sedetail ini. Ibu ambil intisari yang lengkap, bahasan yang lengkap yang mungkin permasalahan yang ada di masyarakat bisa kita share di sini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain. Silahkan. Ataukah masih bingung? Boleh kita share di sini. Ada yang ditanyakan mungkin, apakah paham? Paham nggak kira-kira yang Ibu Ada sampaikan? pertanyaan di chat, Bu. Oh, di chat. Oke. Bu Intan tadi share screen jadi nggak lihat chatnya. Mohon maaf ya. Oke, Mutiara. Bu Intan bacakan. Bu Intan, saya mau bertanya tentang tanah yang terus-menerus menggunakan pupuk urea. Pasti tanah tersebut tercampur bahan kimia. Iya, betul ya. Jadi Bu, bagaimana caranya memperbaiki tanah tersebut hingga seperti tanah yang sedia kala, mempunyai pupuk urea yang maksudnya sebelum menggunakan pupuk ya. Nah, oke, makasih Mutiara. Gini, kalau mengembalikan tanah, tadi kita bicara masalah tanah perawan atau tanah virgin. Mengembalikan tanah menjadi tanah yang virgin itu tidak bisa. Tapi memperbaiki tanah supaya lebih baik dan lebih memungkinkan untuk ditanami itu bisa. Jadi gini Mutiara, tekniknya adalah kita olah tanah kembali. Pengolahan tanah itu fungsinya untuk itu. Tanah itu dibolak-balik, kemudian tanah itu digemburkan, disuburkan. Nah, caranya untuk menetralisir
adalah tanah itu diistirahatkan. Sama kayak HP kita. HP kita error nih. Bu Intan punya HP. HP-nya HP lama, jadul. Jadi sering error. Jadi sering error. Nah, saat error, Bu Intan restart kembali. Atau reboot ya, di-reboot lagi, restart lagi. Diistirahatkan dulu, dimatikan dulu. Jadi maksudnya adalah, tanah itu jangan digunakan untuk tanaman dulu. Jadi tanah itu dibiarkan dulu, tidak diberikan pupuk, di-input apapun, ya, hanya diolah saja, diolah, digemburkan, tapi ditidurkan, diistirahatkan selama beberapa bulan. Supaya apa? Supaya tanah itu, kan tanah itu hidup ya, punya kehidupan di dalamnya. Ada makrofauna, ada mikrofauna. Nah, supaya mereka berkembang kembali, memproduksi kembali secara alami. Nah, tapi ya ingat yang Bu Intan bicarakan tadi, apakah bisa seperti semula, seperti sedia kala, seperti perawan lagi? Enggak jawabannya. Karena kalau perawan itu belum terjamah. Belum terjamah itu dalam artian kita belum nanam sama sekali di lahan tersebut. Tapi karena kita sudah nanam, kita sudah pernah di dalamnya menginput atau mencampur sesuatu, maka dari itu kita cooling down dulu, di restart dulu, diistirahatkan dulu selama beberapa bulan. Baru setelah ditanam kembali, setelah sudah diistirahatkan, kita kembali, kondisinya kita mulai lagi dengan pupuk yang alami. Karena sesuatu yang alami itu lebih bagus dibandingkan dengan yang kimia. Begitu ya, Mutiara? Ada feedback? Itu apa namanya kalau kita ngasih pupuk organik gitu, itu juga bisa membantu. Mutiara nggak terlalu jelas suaranya. Ketika jadi ya. Di chat ya? Ya. Nah ini udah ya, udah Bu Intan jawab ya tadi ya cara memperbaikinya ya. Oke Mutiara. Suaranya Mutiara nggak terlalu jelas. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa chat lagi ya. Ini ada lagi Muhammad Nur Ardiansah tanya, Bu Intan, saya mau tanya apakah cuma kelebihan unsur hara yang dapat merusak unsur tanah atau ada yang lain? Tidak hanya kelebihan aja, atau kekurangan juga. Jadi, tanya lagi Mutiara, kalau ditambah itu bisa membantu perbaikannya juga, Bu? Iya, Mutiara, jawabannya. Sebentar ya, Ardiansyah ya, kita jawab Mutiara dulu. Kalau ditambah pupuk organik, itu bisa membantu perbaikannya juga karena organik itu punya kandungan dekomposer di dalamnya, ada humusnya di dalamnya, sehingga memperbanyak humus dan juga organik yang ada di dalam struktur tanah. Malah lebih bagus, Mutiara. Jadi salah satu cara selain diistirahatkan adalah menggunakan pupuk organik. Apalagi menambahkan makro mikrofauna itu justru lebih bagus karena kehidupannya menjadi normal kembali, kan tanah mulai bisa punya kehidupan kesehatannya semakin meningkat lagi, diperbaiki. Oke, menjawab Nur Ardiansyah, apakah cuma kelebihan unsur hara aja? Tidak, kekurangan pun juga menjadi masalah, defisiensi atau kahat. Seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan Ibu yang keempat, yang dulu. Jadi, kerusakan itu begini, tanah itu tergantung dari bagaimana cara kita memperlakukan. Kalau tanah itu dibiarkan tapi dikelola dengan baik ya, dibiarkan namun dikelola dengan baik, kemudian di dalamnya ditambah, diinput misalnya beberapa mikroorganisme tanah, di dalamnya dimasukkan pupuk organik
yang bisa memperbaiki unsur hara tanah itu malah justru lebih baik. Tapi kalau kelebihan atau kekurangan itu justru akan merusak stabilitas yang ada, stabilitas ekosistem, stabilitas kesehatan tanah, dan stabilitas tanaman itu sendiri dalam menyerap. Sama seperti tanaman tadi kan nyerapnya nggak bisa banyak ya, Bu Intan. Bu Intan itu mengibaratkan tanaman itu juga seperti manusia. Jadi masing-masing tanaman menyerapnya juga lain-lain. Jadi diupayakan untuk bisa imbang. Seimbangnya adalah bagaimana caranya kita ambil sampel tanah tersebut, kita cek unsur apa saja yang ada di dalamnya, apakah kekurangan sesuatu, misalnya kekurangan K di dalamnya. Oke, yang kekurangan ini kita input. Nah, syukur K-nya ngambilnya K yang alami ya, bukan dari K yang kimia. Itu akan bisa memperbaiki struktur tanah. Begitu Muhammad Nur Ardiansyah. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Masih Ibu buka. Mungkin ini nggak lama. Ini tadi sudah ada pemberitahuan tinggal beberapa menit lagi kita bertemu. Bu Intan juga kayaknya hari Jumat teman-teman kita yang mau Jumatan juga mau persiapan ya. Hari ini mungkin hanya itu saja. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu jariah buat kalian ya. Sebentar tapi dapat kalian pahami. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau seumpama ada pertanyaan minggu depan, silahkan, kita juga masih ketemu Zoom juga ya, insya Allah akan ketemu Zoom minggu depan. Misalnya, Bu, saya masih tanya yang permasalahan kemarin, monggo silahkan Ibu buka selebar-lebarnya untuk kalian bertanya. Oke teman-teman, itu saja ya mahasiswaku pertemuan hari ini. Terima kasih banyak mahasiswaku. Alhamdulillah kalian semua masih bisa join, masih bisa bergabung bersama sama Bu Intan. Semoga kalian memaafkan Bu Intan kemarin yang seharusnya hari Rabu kita jumpa, tapi ternyata ada kegiatan putra Bu Intan harus ke sekolahnya ya. Yang awalnya kan daring tuh, anak SD, tapi harus ke sekolah ya, Ibu harus mendampingi karena COVID juga, jadi memastikan anak Bu Intan, putra Bu Intan untuk memakai masker dan menggunakan protokol kesehatan. Nah itu cukup sulit apabila tidak didampingi oleh orang tua. Maka dari itu Bu Intan kemarin mohon maaf sekali harus mendampingi karena masih kelas 1 SD. Jadi kalau anak kelas 1 SD itu pakai masker tuh susah sekali. Susahnya adalah kita harus berkali-kali untuk mengingatkan. Nah, semoga kalian paham ya semua, memaklumi kondisi kemarin. Dan sampai jumpa minggu depan, mahasiswaku. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat semua ya. Bu Intan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku lagi absen. Hai. Hai. Ini Fatih, ini namanya kelas 1 SD. Kelas 1. Apa itu?